Kemumu di dalam semak, jatuh melayang selarahnya, meski ilmu setinggi tegak, tidak sembahyang, apa gunanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak saleh dan saleha? Waktu berjalan terus tanpa kita sadari. Saatnya kita kembali belajar. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang kompetensi bahasa Indonesia. Dengan materi memprediksi kejadian berdasarkan isi cerita, menentukan nilai-nilai cerita, menentukan keteladanan tokoh cerita. Selamat menyaksikan video pembelajaran berikut. Ingat, jangan lupa untuk dicatat materi yang penting supaya anak-anak tidak lupa. Memprediksi kejadian berdasarkan isi cerita. Inilah penjelasannya. Artinya, memperkirakan peristiwa yang akan terjadi berdasarkan isi cerita. Kejadian-kejadian dalam cerita tidaklah berdiri sendiri. Dengan kata lain, kejadian-kejadian itu saling berkaitan yang kemudian membentuk alur atau plot. Kejadian-kejadian itu biasanya memiliki hubungan sebab akibat. Kejadian satu dapat menjadi sebab bagi peristiwa berikutnya. Anak-anak, untuk memudahkan memahami materi, perhatikan contoh soal berikut. Setiap hari, Akbar terlambat datang ke sekolah. Ia tidak suka memakai seragam dengan rapi. Berulang-ulang, Akbar mendapat peringatan. Akbar pun sering mendapat bimbingan dari guru konseling. Akan tetapi, Akbar belum bisa mengubah kebiasaan buruknya. Hingga suatu hari, orang tua Akbar dipanggil ke sekolah. Setelah mengetahui perbuatan Akbar, apa yang akan terjadi? Ada 4 jawaban yang tersedia. Kira-kira apa ya jawabannya? A. Orang tua Akbar akan naik emosinya. B. Orang tua Akbar minta maaf pada guru. C. Orang tua Akbar akan sangat malu. D. Orang tua Akbar mengajak pulang Akbar. Selanjutnya, pengertian dari nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra. Nilai moral, yaitu nilai yang berkaitan dengan akhlak budi pekerti, susila, atau baik buruk tingkah laku. Nilai moral berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk dalam kehidupan. Nilai moral disampaikan pengarang melalui tokoh cerita. Nilai moral, baik ataupun positif, dapat kalian teladani dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara nilai moral yang negatif tidak boleh kalian tiru. Sebaiknya kalian perbaiki sendiri. Anak-anak, untuk lebih memahami materi, perhatikan soal berikut. Anggi baru pulang sekolah siang itu. Ia bergegas ke kamar, berganti baju, lalu makan siang. Setelah makan, ia harus segera mencuci kedelai untuk dibuat tempe. Barulah kemudian dia bisa beristirahat. Pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, dia melaksanakan kegiatan yang lain, yaitu belajar kelompok bersama Sabrina, Naila, dan Winda. Sekalipun lelah, ia melakukannya dengan bersemangat. Ia tidak pernah melalaikan tugas, baik tugas sekolah maupun tugas membantu orang tua. Anak-anak, lembar berikutnya terdapat jawaban yang harus kamu pilih yang sesuai dengan cerita tadi. Apakah kira-kira A, B, C, dan D? Menurut kalian jawaban yang benar. Anak-anak, selanjutnya adalah penjelasan yang terakhir. Menentukan keteladanan tokoh cerita. Keteladanan seseorang merupakan sifat perilaku yang baik yang layak ditiru. Misalnya, sifat jujur, tanggung jawab, adil, perilaku suka menolong, bekerja keras, dan sebagainya. Anak-anak, untuk lebih memudahkan memahami materi, perhatikan soal berikut.
Bambang Pamungkas adalah sosok striker nomor 1 di timnas. Ia menekuni profesi sebagai sepak bola memang sedari kecil. Ia bukan dari keluarga yang berkecukupan, namun karena kegigihannya berlatih, sekarang ia menjadi tulang punggung di garis depan timnas sepak bola Indonesia. Hal apa yang dapat ditiru dari cerita Bambang Pamungkas tersebut? Dari cerita tersebut, di sini tersedia 4 jawaban, yaitu A, B, C, dan D. Menurut kalian, apakah jawabannya? Dari 3 materi, ada 3 soal. Silakan kalian tulis jawabannya, lalu kirimkan kepada guru yang mengampu. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat meskipun kita belajar jarak jauh, dan tetap jaga kesehatan ya anak-anak dengan menerapkan 3M, mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, memakai masker. Semoga kita semua terlindung dari virus yang membahayakan, yaitu COVID-19. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.